Halo Sobat Gogo, selamat datang di podcast KJAI. Di sini bersama aku Andre Kristiano dan juga ada Mas Rahmat. Halo Mas Rahmat, Halo Andre, gimana kabarnya Andre? puji Tuhan baik. Kalau Mas Rahmat gimana? Alhamdulillah juga baik Andre. Oh ya, ini aku diundang ke sini disuruh ngapain Andre? Nah itu dia, aku mau nanya-nanya nih Mas tentang KJAI. Kan ada oprek ya tuh yang aku lihat di feed IG ya. Aja ya, iya nih ada oprek nih buat batch ke-11. Wah itu dia tuh yang aku pengen tanyain. Aku pengen tanya, apa sih KJAI itu Mas? Nah, gini nih, sebelum tahu KJI itu apa, Andre harus tahu dulu nih kepanjangan dari KJI. KJI itu Komunitas Jago Akuntansi Indonesia. Tapi Andre nggak boleh minder dulu. Meskipun namanya Jago Akuntansi, kita di sini belajar bareng mengenai isu akuntansi, tentang akuntansi secara prinsipal. Kita juga bicara mengenai tentang keprofesian, yang mana dengan cara seperti itu, kita bisa menjadi jago, yang mana jago akuntansi itu sendiri, Andre. Itu Wih keren ya, berarti nggak harus jadi jago dulu ya. Berarti kita masuk aja bisa nggak ya. harus. Lah, aku aja juga nggak jago, Andre. Dua-dua. Oke. Terus kegiatan yang ada di KJI apa aja ya, Mas? Sama benefitnya deh Nah, kalian. oke. Kegiatan di KJI itu balik lagi tadi kan aku udah jelasin tuh, kita belajar, kita berproses di KJI ini belajar mengenai akuntansi. Oh ya, tidak hanya sekedar di akuntansi aja, tapi kita juga belajar mengenai organizational leadership dan sebagainya. Nah, di sini kegiatan kita ya, atau kegiatan KJI, kita selalu belajar, kita sharing, kita berdiskusi mengenai akuntansi baik secara pun offline. Loh, kok kenapa online? Karena kita di sini dari satu Indonesia, di seluruh Indonesia itu ada dari Aceh sampai Papua. Kita sekarang sudah 30 chapter yang terdaftar di database-nya Komunitas Jago Akuntansi Indonesia. Nah, nih ketika teman-teman pengen diskusi antar pulau nih, misal nggak bisa ketemu secara langsung, ya kita secara online. Seperti itu, Andre. Nah, kalau nantinya kita satu wilayah, misal aku sama Andre nih, kita kan lagi di Jakarta nih, Andre. Nah, Ya. kita bisa tuh buat kita ketemu langsung, kita sharing diskusi secara offline, secara ketemu fisik, entah kita ketemu di tempat makan atau kita ngemper di taman atau gimana dan lain sebagainya bisa kayak gitu, Andre. Itu yang pertama. Hmm. Terus yang kedua nih, selain kita juga diskusi, oh iya sebelumnya ini juga ada kaitannya juga sama apa yang kita lakukan juga di KSI, yaitu Jargon Learning Inspiring. Yang learning tadi yang sudah aku jelasin, kita belajar, kita berdiskusi, kita brainstorming dan lain sebagainya. Hmm. Lalu habis learning kita sharing. Nah, kita tuh dari kita sudah belajar, kita mencoba untuk sharing pada teman-teman di luar KJI terutama. Karena apa yang kita dapat juga harus bisa kita tularkan kepada teman-teman yang lain di luar KJI. Mesti contoh nih kayak kemarin nih KJI itu kemarin habis diskusi mengenai, ingat tahu kan dari undang-undang HPP, harmonisasi Oh perpajakan. iya ya, PPN undang-undang naik terbaru nih dari pajak ya. Iya 10%, iya. dari 10% jadi 11%. Kenapa nih kok bisa naik dari 10% jadi 11%? Nah, itu dibahas tuh di live Instagram. Kemarin juga tentang keprofesian tuh dibahas juga di live Instagram, di YouTube juga terkait karir menjadi auditor kayak gitu, Andre. Tuh kita sharing, lalu setelah itu sesuai jargon kita inspiring, kita setelah kita learning, kita sharing, kita inspiring, kita mencoba untuk menginspirasi teman-teman di luar organisasi untuk lo ini loh kakak-kakak jago akuntansi, keren-keren ya kayak gitu, pinter-pinter juga ya gitu, kayak gitu, Andre. Keren-keren ya. Oh iya, iya, plus satu lagi, Andre. Kita Apa di tuh? sini punya acara tahunan yang bener-bener seru, Andre. Wah, apa Namanya tuh? Musyawarah Nasional, Munas KJI. Nah, Wis. di sini tuh Munas KJI itu kita ketemu satu atau seluruh Indonesia kita berkumpul di satu tempat. Kita membahas isu-isu akuntansi, kita juga membahas tentang keprofesian, talkshow keprofesian, kita juga membahas tentang organisasional kita secara internal, pemilihan ketua umum juga, kayak gitu, Andre.
Nah, Munas kayak ini tuh diadakan 1 tahun sekali. Nah, untuk tahun ini nih 2022 kita akan mengadakan Munas ke-10 dan insya Allah akan dilaksanakan secara offline di Tangerang Selatan. Udah ke 10 aja ya, udah banyak ya. Udah dong, kan kita kemarin pas COVID nih, kita melalui Munas juga secara online. Jadi gini Andre, kita tuh sebelum COVID kita sudah tahu nih, kita sudah melakukan kegiatan secara online. Kita tuh bisa dibilang kayak secara leluconnya kita visioner nih Andre, daripada orang-orang yang lain Andre, kayak Oh gitu. gitu ya ya. Mantap Mas, mantap. Oke, tadi kan kegiatan sama benefit udah nih Mas. Sekarang aku mau nanya tentang job desk kalau kita udah masuk jadi anggota kerja itu apa sih sama tanggung jawabnya mungkin ya? Tugas sama tanggung jawab ya nanti kalau ketika sudah menjadi anggota KJI ya berarti ya. Nah, Ya Mas, ya dong. jobdesk dan tugasnya ya seperti jargon tadi kita belajar kita di sini Ndri. Balik lagi nanti juga ke benefit. Contoh nih, aku waktu dulu nih, aku dulu di kuliah di Jogja, aku sering banget nih dapat tugas-tugas dari dosen yang susah. Kayak contoh nih, kayak bab tentang hedging, terus tentang eh, akuntansi perpajakan yang kadang bikin susah di laporan Ya, rekonsiliasi fiskal transfer. dan lain sebagainya. Nah, itu kan pusing tuh. Nah, aku tuh sering tuh belajar sama teman-teman yang ada di chapter Jogja. Kita sharing, kita belajar mengenai apa yang, oh, misal tugasku nih, aku belajar bareng terus kadang tugasku ini malah dikerjain bareng gitu loh. Nah, itu benefitnya juga. Jadi, makanya learning, sharing, inspiring tuh benar-benar akan kita lakukan. Job desk-nya dan tanggung jawabnya seperti itu, Andre. Benar-benar Kayak kepake gitu. gitu ya, sharingnya itu ya. Iya, bener. Jadi nggak hanya jargon doang, tapi benar-benar bisa diterapin ya. Betul, harus karena jargon kan juga mewakili apa yang kita harapkan dan apa yang akan kita lakukan seperti itu. Oke, oke. Mulai ngerti nih Mas. Tapi sebenarnya masih banyak nih Mas pertanyaan aku ya. Gak apa-apa, tanyain aja, slow nih, slow. Oke, oke, siap, siap. Nah, kan tadi kata Mas itu kita bisa kenal banyak ya. Nah, misalnya aku ada teman yang bukan dari jurusan akuntansi gitu. Contohnya yang misalnya administrasi fiskal. Itu bisa gabung nggak, Mas? Secara secara nama jurusan ya, administrasi fiskal atau administrasi publik ya berarti ya. Iya. Secara nama kan memang nggak ada tuh akuntansinya, tapi mungkin memang ada pelajaran mengenai akuntansi di mata kuliahnya ya. Nah, tapi ini belum bisa buat ikut bergabung karena sejatinya yang bisa untuk bergabung menjadi anggota KJI itu memang dari jurusan akuntansi. Kalaupun yang di luar jurusan akuntansi, itu hanya bisa di pendidikan akuntansi yang dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kayak gitu. Oh, gitu. Oke, oke. Jadi belum bisa ya. Nanti mungkin Belum. ada nanti di kesempatan lain ya. Mungkin gitu ya, Mas ya. Bisa, bisa jadi ya. Iya, iya. Nah, Mas, aku kan lihat di flyer Instagram nih ya, itu kan ada oprek Mm-mm, tuh. mm-mm, Nah, tahapannya mm-mm. tuh jujur aku masih bingung. Mas bisa jelasin nggak, Mas? Itu Oke, tahapannya gimana aja gitu? oke. Tahapannya gini, Andre. Kita ya apply lah, apply melalui Gform yang sudah disediakan di Bitly eh, garis miring atau garing join KJI batch 11 gitu ya. Kita mengisi apa yang sudah tertera di sana seperti nama, terus semester berapa dan lain sebagainya, upload KHS atau transkrip kayak gitu. Apa yang diminta. Lalu setelah kita nanti lolos nih seleksi administrasi, nanti tuh ada tes wawasan akuntansi, Dre. Tes wawasan akuntansi ini Iya, iya, iya. terdiri dari bisa jadi terdiri dari akuntansi pengantar. Lalu Hmm, ada akuntansi keuangan, ada akuntansi manajemen, akuntansi perpajakan, akuntansi pemerintahan, ada syariah, ada audit juga. Nah, ya. tapi ada tapinya nih. Apa tuh? Soal-soalnya juga tidak terlalu sulit untuk dikerjakan oleh teman-teman karena kan kita ngeliat tuh syarat buat masuk kan minimal semester 3 ya kan. Iya, Padahal semester 3 tuh mungkin belum dapat tuh namanya audit, belum dapat tuh namanya mungkin akuntansi syariah kayak gitu ya. iya. Itu Pajak jadi tuh mungkin belum dapat. soal-soalnya
pajaknya kan padahal juga belum dapat, sektor pemerintahan pun juga belum dapat. Jadi soalnya cenderung tidak susah. Lalu ketika nantinya untuk setelah kita lolos nih di tes wawasan akuntansi, ada lagi tes FGD, Focus Group Discussion, di mana nanti kita yang lolos itu dimasukkan kita bagi ke dalam beberapa grup, misal grup A nih, isinya aku, Andre, sama si C, si D, si E, gitu. Nah, di situ kita membahas sebuah kasus, sebuah studi, atau sebuah isu, bisa mengenai akuntansi, bisa mengenai organizational, bisa mengenai tentang leadership, untuk kita bahas, untuk kita diskusikan, lalu kita cari permasalahannya seperti apa, lalu solusinya bagaimana, kayak gitu, Andre. Itu proses-proses yang dilalui atau kita lakukan untuk oprek kali ini. Dan untuk menjadi perhatian nih buat teman-teman, buat sobat Google semua yang ingin mendaftar juga, saranku teman-teman mengikuti semua proses ini tanpa terkecuali. Jadi jangan sampai teman-teman lupa untuk tidak mengikuti satupun proses, karena nantinya ketika memang teman-teman lupa atau teman-teman terlewat misal, waduh kak aku ketiduran, boleh nanti di reschedule nggak? Nah itu nanti nggak bisa kayak gitu. Jadi benar-benar teman-teman harus memperhatikan jadwal yang nantinya akan dikirimkan atau dibuat sama teman-teman panitia oprek kayak gitu, Andre. Oke, berarti harus benar-benar cek timeline ya intinya ya. Jadi timeline Betul, sampai betul. kelewat gitu ya. Kalau kelewat sedetik aja udah gagal gitu ya. Waduh, nggak sedetik juga dong, Bos. Oh, nggak sedetik ya? Kan misalnya jamnya harus jam 7 nih, terus 7 lewat 1 gitu, masih bisa berarti. Ya masih bisa, contoh nih, contoh kan nanti kan tes wawasan akuntansi itu. Kalau dulu nih pengalamanku tes wawasan akuntansi kan pakai GFOM nih, pakai GFOM nanti kita soalnya tuh pilihan ganda waktu aku. Waktu aku itu pilihan ganda, kita bisa mengerjakan di range waktu, Dre. Aku dulu dikasih range waktu dari tanggal ini sampai tanggal ini kayak gitu, dan harus satu kali pengerjaan saja. Kayak gitu untuk tes wawasan akuntansinya. Terus untuk FGD-nya dulu aku itu ya telat semenit ya nggak apa-apa lah, karena mungkin semenit masih pengenalan atau masih menunggu jadwal atau menunggu teman-teman yang lain, tapi usahakan buat tetap harus on time kayak gitu. Oh, tadi berarti terlalu lebay ya Mas ya. Berarti apa namanya? Nggak boleh lewat sedetik tapi nggak boleh lewat tanggal ya, berarti yang lebih pasnya ya. Kayak gitu. Oke, oke, sekarang baru ngerti nih. Oke, tadi kan soalnya nih kata Mas itu nggak jauh-jauh dari apa ya, udah dari pelajaran kuliah lah ya. Nah itu kira-kira ada Betul. tipsnya nggak? Kisi-kisinya ya kisi-kisinya pokoknya yang kita atau di tes wawasan akuntansi itu ya itu tadi, ada akuntansi pengantar, akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, sampai ke audit, bahkan akuntansi syariah. Soal-soalnya gampang, dan dulu nih pengalamanku dulu pas tes wawasan akuntansi ini, nilaiku jeblok nih karena aku juga nggak jago-jago Waduh, banget. waduh. Jadi Heeh. jadi takut aku Aku, yang wah, dari dengar yang cerita. penting teman-teman tetap usahain buat ikut, buat mengerjakan, kan toh juga dikasih range waktu tuh, teman-teman bisa tuh memaksimalkan, memanfaatkan waktu itu dengan baik, kayak gitu. Oke, oke Mas. Oke, Bisa tadi jadi nih, Dre, bentar, bisa jadi nih, dulu aku pernah dapat cerita kayak gini, buat tes wawasan akuntansi nih, ya ini sekedar bocoran ya. Eh, ada nih satu satu temen, ada si A nih, dia pengen banget join KJI, si B juga pengen pengen banget nih join KJI. Nah dia tuh, mereka tuh bekerja sama, Dre, buat tes wawasan akuntansi, Dre. Jadi karena mereka berdua ini pengen ngebet buat join di KJI, ya mereka mengerjakan bareng kayak gitu. Jadi bisa saling, wah, bisa saling diskusi juga kayak gitu. oh boleh ya Mas ya berarti ya. Boleh, nggak apa-apa. Aku Oke, dulu juga sering diskusi sama oke orang mantap. Jogja, temanku kuliah malah. Wis, keren, keren, keren. Terus syarat gabung KJI apa Mas berarti ya Mas? Syarat gabung KJI buat daftar ya berarti ya. Iya benar banget. Nah, syarat daftar itu seperti yang sudah tertera di postingan IG KJI. Yang pertama kan minimal semester 3 kan, berarti dari jurusan akuntansi maupun dari jurusan pendidikan akuntansi, betul kan? Kayak gitu. Lalu yang kedua itu ada Minimal yang semester ya. umurnya
Itu yang tadi minimal semester. Minimal Oh, semester itu baik dari D3, D4, S1, S2, dan PPAK dari program studi akuntansi atau pendidikan akuntansi kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, berumur 17 tahun hingga 25 tahun. Maksimal nih 25 tahun. Cintar kalau misal nih kalau kuliah, masih kuliah, udah lebih dari semester 3, umurnya 26, ya nggak apa-apa, ikut aja kayak gitu loh, Andre. oh iya ya, Kalau berarti umurnya boleh. udah 26, kan boleh. Kan kadang tuh ada teman-teman nih kita dari S2 yang pengen gabung join, tapi secara umur sudah tidak masuk nih kriteria, tapi Hmm. secara kualifikasi yang lain atau requirement yang lain masih masuk nih. Udah lebih dari semester 3 dari program studi akuntansi lah kita. Daftar aja, siapa tahu kan juga lolos kayak gitu kan. Itu yang Nah, kedua. hmm. Yang ketiga nih IPK-nya minimal 3. Nah ini nggak bisa ditolerir nih kayaknya. Minimal 3 kayak Benar-benar gitu. itu udah minimal banget ya. Kayaknya standar umum semua. Heeh, Iya, Mas. standar umum makanya. Iya, Yang iya. keempat nih, ya kita yang penting niat niat nih syaratnya yang bersangkutan atau yang mau daftar nanti harus punya komitmen nih. Harus punya komitmen, harus punya tanggung jawab, dan mereka di sini berprosesnya secara organisasional, secara tim, mau bekerja sama secara tim kayak gitu, Andre. Karena kan kita skupnya luas nih, nasional. Kadang nih kan aku juga sama Andre mungkin kita bisa berkolaborasi juga kalau kita dalam satu organisasi yang sama kayak gitu. Nah, yang akhir ya balik lagi yang aku ngomong di awal, mengikuti seluruh tahapan seleksi KJAI kayak gitu. Widih, widih. Itu Andre. Tahapnya, tahapnya juga ini ya, eh, menantang ya sebenarnya ya. Wah Banyak. iya, Ya. Jadi, dibilang eh, menantang so-so lah Andre ya, sosok nggak ya. terlalu so-so lah. Karena kita juga ingin buat teman-teman buat bisa join, buat kita berproses bareng-bareng, biar nantinya kita juga punya nih kenalan baru. Ntar siapa tahu nih, kita bisa buka di KJI bisa ada chapter baru nih. Ntar chapter mana yang belum, ada. Kemarin tuh contoh untuk yang batch kemarin, batch 10, itu tuh ada dari teman-teman dari Maluku, terus ada teman-teman dari Papua, Papua Barat, ada dari Bali tuh. Dulu chapter itu ada, lalu seperti mati suri nggak ada orangnya, baru sekarang ada lagi kayak gitu. Terus ada NTB juga. Nah, siapa tahu nanti di batch 11 ini bisa muncul chapter-chapter baru. Chapter tuh bisa dibilang kayak kota-kota lah kalau di Indonesia kayak gitu. Iya, iya, iya. Oke, berarti banyak ya chapter ya, kalau kayak kota-kota di Indonesia ya. Wah banyak Dre. Oh iya, iya. Mantap, mantap lah. Nah, tadi kan Mas ngomong tentang syarat nih minimal semester 3 ya. Nah, kalau misalnya Mm-mm. eh, ada temanku nih, udah selesai semester 2, terus udah ada kartu hasil studinya atau KAS-nya, tapi belum ngambil kuliah semester 3 atau mata kuliah di semester 3, itu masih libur gitu ya, dalam rentang waktu libur, itu gimana Mas? Apa bisa didaftar atau kita bisa gunain KAS semester berapa gitu Mas? Mm. Boleh Dre. Jadi nanti kalau teman-teman nih sekarang udah selesai ujian, udah nerima HS semester 2 gitu kan ya Andre. Berarti kan otomatis Ya, benar. teman-teman itu udah memasuki fase masuk semester 3. Jadi teman-teman sudah memenuhi kualifikasi yang pertama, aktif minimal semester 3 gitu. Masalah nanti kalau memang di Gform tuh seingatku ada buat upload transkrip atau KHS ya. Nah, nanti pakainya yang KHS semester 2 nggak apa-apa, atau KHS yang terakhir. Kayak gitu, Andre. Ya, berarti istilahnya baru OTW aja masih bisa gitu ya. Wah, ini kesempatan yang sangat OTW luar aja biasa masih gitu ya. bisa, Hmm. iya dong. Kan Iya. kita tidak menutup untuk teman-teman juga gitu. Hmm. Benar, benar, benar. Nah, kalau tadi kan kasusnya nih misalnya dari temanku yang ada di kuliah gitu ya, misalnya semester 2 gitu. Nah, kalau misalnya temanku yang ada di universitas gitu, udah pindah gitu, Mas, udah pindah kampus gitu, terus udah ada SK-nya, terus tapi transkripnya ini belum ada konversinya gitu, Mas. Jadi baru ada yang transkrip yang dari kampus yang lama. Itu gimana ya, Mas ya? Boleh menggunakan transkrip yang di kampus lama atau harus menggunakan yang baru gitu, sedangkan yang baru pun belum ada gitu ya. Kalau kasusnya seperti itu, kalau memang masih sudah memasuki di semester 3 ya berarti ya, enggak masalah. Jadi nanti tetap uploadnya yang KHS yang lama, enggak masalah. Kayak gitu.
Oke, jadi nggak ada masalah ya. Nggak masalah. Mantap, mantap. Jadi ya lebih mudah ya daftar ya. Jadi nggak banyak ini ya kriteria-kriteria khusus gitu ya. Langsung bisa daftar. Iya, iya dong. Kita tuh nggak pengen untuk mempersulit teman-teman yang ingin untuk bergabung di KJAI. Kayak gitu. Oke, oke. Keren-keren nih. Terus kan tadi udah ngomong tentang kegiatan nih Mas. Nah, kegiatan itu KJI itu kebanyakan online atau offline ya? Kebanyakan nih, kalau secara nasional kita pasti bisa dibilang ya online ya offline ya 50-50 lah kayak gitu. Tapi nanti untuk di chapter seperti misal nih Andre dari Jakarta ya berarti ya. Iya, Berarti aku dari ca- Jakarta. jak- dari Jakarta berarti masuknya chapter Jabodetabek. Nah, itu nanti teman-teman berkumpul tuh kadang bisa berkumpul, tapi kebanyakan bisa ketemu secara fisik ketika ketika tidak ada sesuatu lah yang membuat pertemuan itu gagal kayak gitu. Jadi nanti ya ketemu secara fisik kita di sana berdiskusi, kita ngobrol mengenai akuntansi. Balik lagi tidak hanya mengenai akuntansi, kita juga bisa berdiskusi masalah organizational, kita bisa berdiskusi masalah leadership, kita juga bisa belajar mengenai akuntansi kayak gitu. Oh ya, plus tadi aku sampai sampai lupa ngomong kan, ini Andre, kalau nantinya teman-teman bisa bergabung atau bisa lolos buat menjadi anggota KJI, ada benefit yang mungkin aku lupa tadi yang ngomong ya. Iya, Eh, itu Ketika tuh, Mas. nanti teman-teman bisa menjadi anggota, kan jago akuntansi ini itu ada dua nih, ada KJI sama JATC. JATC itu jago akuntansi training and consulting, di mana JATC ini yang menyelenggarakan kayak contoh nih, certified accurate professional nih, kayak siapa ya kemarin temanku tuh habis lulus juga. Lalu ada itu certified tax technician yang juga bekerja sama sama AKP 2I. AKP 2I loh sekarang kayak gitu. Terus ada yang sekarang tuh yang dari BNSP certified associate tax accounting technician. Ya Allah kok salah ya. Certified associate accounting technician. Nah, itu juga JATC menyelenggarakan. Jadi nanti ketika teman-teman bisa bergabung menjadi anggota KJI, teman-teman akan mendapatkan potongan biaya untuk ketika teman-teman bisa untuk mengikuti pelatihan yang ada di JATC kayak gitu. Itu yang pertama. Terus nantinya nih masih ada hubungannya nih sama JATC. Ketika teman-teman bisa perform, bisa menunjukkan komitmen teman-teman untuk terus berkolaborasi, untuk terus berproses di KJI, JATC tidak sungkan untuk memberikan biaya studi nih kepada teman-teman yang perform. Kayak contoh nih, seingatku ada deh satu orang, aku lupa deh namanya dari temanku dari Jakarta juga, Dre. Itu dia dapat Oh, biaya iya. studi di JATC itu ini buat accurate, Hmm. accurate kan padahal yang ngeluarin Ultima kan UTS. Oh, Terus dapat biaya studinya dari CTT kalau nggak salah juga sama kemarin tuh yang CAAT Certified Associate Accounting Technician. ya, Lumayan tuh kalau dapat biaya studi mm, setengah setengah potongan potongan harga 50% kan juga udah wow banget tuh buat iya ya. ngurangin uang nambah uang jajan kita juga kan kayak gitu loh Andre. Iya, ya. Nambah ini ya, nambah skill ya, nambah ilmu tentunya. Heeh, itu benefitnya yang tadi aku lupa jelasin itu. Oke, oke, Mas. Oke, tadi aku mungkin kelewatan ya nanya tentang tes akuntansi ya. Tadi yang Mas Heeh, kan nggak boleh lewat dari tanggal. Nah, kalau kita telat submit berarti gugur ya, Mas ya? telat submit gugur kalau jadinya nanti kan ada waktunya tuh kan G-form-nya atau nanti nggak tahu ya nanti memang panitia menyiapkan bentuknya G-form atau apa. Nanti ketika teman-teman memang sudah telat untuk mengisi di range atau tanggal yang sudah ditentukan ya nggak bisa submit kayak gitu Andre. Oke, oke. Berarti emang ini ya harus tepat waktu ya. Tadi perhatian timeline yang tadi ya. Ya Oke, mungkin betul. ini pertanyaan terakhir Mas yang aku pengen tanyain ke Mas yang mungkin juga Oke. teman-teman banyak nanya gitu ya. Nah, apakah kita Nah, jadi anggota itu dapat sertifikat nggak Mas gitu? sertifikat pasti dapat dong. Di sini kita tuh berproses di organisasi nantinya di akhir
kepengurusan atau di akhir masa kita mengabdi di KJI atau di Jago Akuntansi, kita akan mendapatkan nggak hanya sertifikat, ijazah Andre, kalau kita di KJI. Kita tuh setelah lulus nanti di Ya. KJI, kita tuh diwisuda. Kayak kita kuliah, kita diwisuda, kita pakai baju toga, kita arak-arakan juga kayak gitu. Nah, wisuda ini tuh dilakukan di Munas kayak gitu. Nah, nanti di wisuda dapat ijazah juga, ada penilaiannya juga selama berproses di KJI, baik penilaian secara akuntansi, perkembangan terkait akuntansi kayak gitu, terus secara organisasional, secara kayak gitu. Nanti dapat ijazah, dapat mungkin kalau dulu dapat medali juga dalam artian buat kenang-kenangan kayak gitu. Widih, banyak banget ya benefitnya ya. Itu jadi benefit juga ya berarti Mas. Pasti. Iya, pasti. Kayak Iya gitu, ya. Andre. Oke, itu aja sih Mas yang pengen aku tanyain ya. Udah banyak sih, nggak itu aja. Itu banyak pertanyaan yang aku tanyain ya Mas. Oke. Mungkin Sobat Gogo juga Nah, nanti kenal yang sama dengan aku gitu. gini, Kenapa Andre. Mas? Heeh. Nanti gini. Kan udah jelas nih kalau kalau apa namanya terkait apa yang ada di pendaftaran buat oprek ya, Andre ya. Nah, nanti habis dengerin podcast ini, Sobat Gogo langsung menuju ke link yang sudah ada di postingan KJI, yaitu dipilih /join KJI batch 11. Itu ya, langsung jangan sampai Oh, lupa iya, benar tuh. bit.ly. bit.ly Heeh. /join KJI batch 11. 11-nya angka ya, 11. Ya. Nah, jangan sampai lupa dan jangan sampai menyesal karena dulu teman-temanku banyak yang menyesal kalau terlambat buat ikut. Kayak gitu. Nah, iya, kebanyakan udah pada ditutup, masih bisa daftar nggak? Masih bisa daftar ya, itu udah telat gitu. Kebanyakan Nah, pada kayak bisa. gitu, Mas. Nah, jangan Iya. sampai menyesal dan jangan sampai terlambat. Itu aja Nah, dari aku. itu aja. Oke, cukup jelas ya. Nah, ini bisa langsung, aku bisa langsung daftar nih, teman-teman juga gitu ya. Langsung habis dengerin Habis ini, podcast ini. habis Iya, ini langsung daftar loh, Andre ya. iya dong, harus pastinya. Tentunya harus langsung daftar. Oke. Oke, Mas, itu aja, Mas Nah, ya. Makasih banyak, Mas, penjelasannya ya. siap, sama-sama Andre. Ya, oke. Sobat Gogo, demikian podcast pada kesempatan kali ini. Aku bersama Mas Rahmat mewakili Oprek ya, panitia Oprek, mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.